Pemirsa, virus corona penyebab COVID-19 sepertinya tidak akan pernah berhenti bermutasi. Buktinya, setelah sebelumnya varian EG.5 atau Eris dan HV.1 muncul mendominasi dunia, kini muncul lagi varian jenis baru yakni subvarian Omicron anyar yang disebut dengan JN.1. Namun sebelum jauh membahas mengenai JN.1, kita perlu mengenal lebih dahulu dua varian sebelumnya, yakni EG.5 dan HV.1. Lantas seperti apa varian dari COVID-19 tersebut? Dan bagaimana bentuk penyebarannya? Hingga bagaimana cara Tiongkok mencegahnya? Pemirsa, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Varian EG.5 diketahui telah diidentifikasi di Tiongkok pada Februari 2023 dan pertama kali terdeteksi di Amerika Serikat pada April 2023. Sejauh ini EG.5 telah dilaporkan di 73 negara dan prevalensinya terus meningkat secara global. Mayoritas kasusnya berasal dari Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Varian ini adalah keturunan dari varian Omicron XBB.1.92 yang memiliki satu mutasi penting dalam membantunya menghindari antibodi yang dikembangkan oleh sistem kekebalan sebagai respon terhadap varian dan vaksin sebelumnya. Namun EG.5 yang juga disebut Eris tampaknya tidak memiliki kemampuan baru dalam hal penularan, gejala, atau kemungkinan menyebabkan penyakit parah. Varian Eris cenderung menginfeksi saluran pernapasan bagian atas, menyebabkan pilek, sakit tenggorokan, dan gejala mirip pilek lainnya dibandingkan dengan gejala saluran pernapasan bagian bawah. Namun, orang berusia 65 tahun ke atas atau yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah berisiko lebih tinggi menularkan virus ke saluran pernapasan bagian bawah sehingga menyebabkan penyakit menjadi lebih parah. Selanjutnya yaitu varian HV.1 yang merupakan turunan dari Eris dan keduanya sangat mirip. Data baru yang diterbitkan sebagai makalah pracetak pada Desember ini menunjukkan bahwa kesamaan kedua varian tersebut mencakup seberapa baik kinerja vaksin yang diperbarui terhadap HV.1 yang menunjukkan bahwa booster terbaru juga menawarkan perlindungan terhadap HV.1. Para ahli mengatakan virus HV.1 ini bisa lebih menular, tetapi belum diketahui secara pasti alasan yang jelas terkait penyebabnya, sehingga tampaknya tidak ada alasan tambahan untuk khawatir. Nah, selanjutnya varian baru yang saat ini menjadi fokus utama penelitian dan pemantauan kesehatan global, yakni JN.1. Pemantauan ini dilakukan sejak pertama kali varian ini terdeteksi di Amerika Serikat pada September 2023. JN.1 kini telah menyebar ke berbagai negara dan menciptakan lonjakan kasus sebagaimana juga di Amerika Serikat, Singapura, Tiongkok, dan India. Subvarian terbaru ini juga telah dilaporkan di 12 negara termasuk diantaranya Inggris, Islandia, Portugal, Spanyol, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, JN.1 merupakan turunan dari SARS-CoV-2 varian Omicron yang hingga saat ini masih mendominasi penularan COVID-19 di seluruh dunia. Namun para ahli juga percaya bahwa JN.1 memiliki garis keturunan dari subvarian Omicron sebelumnya, yakni BA.2.86 atau Pirola. Hal ini menimbulkan kekhawatiran sendiri, pasalnya Pirola dikenal sangat berbeda dari subvarian Omicron lainnya. Pemirsa, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat khawatir bahwa virus ini bisa lebih menular dibandingkan subvarian sebelumnya. Penularan bahkan diprediksi tetap bisa terjadi pada orang yang telah memiliki kekebalan alami, baik dari infeksi sebelumnya maupun vaksinasi lengkap. Menurut CDC, hal ini akan menimbulkan kekhawatiran bahwa varian itu dapat menjadi dominan di negara tersebut. Meskipun demikian, para ahli menyarankan masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan dalam respon varian baru ini. CDC juga memperingatkan tentang ancaman kesehatan yang timbul akibat tumpang tindihnya berbagai patogen seperti influenza yang dominan dan pneumonia mycoplasma serta COVID-19
yang meskipun saat ini tingkat prevalensi varian JN.1 di Tiongkok masih sangat rendah. Ahli imunologi yang berbasis di Beijing mengatakan bahwa lebih banyak kasus varian JN.1 diperkirakan akan muncul. Menurutnya, virus tidak mengenal batas dan penyakit menular adalah takdir bersama seluruh umat manusia. Tidak ada alasan bagi masyarakat untuk khawatir karena varian baru coronavirus bisa muncul kapan saja di masa depan. Sehingga menurutnya, hanya dengan meningkatkan sistem kekebalan, masyarakat dapat mengelola infeksi berbagai patogen dan meningkatkan ketahanan terhadap infeksi saluran pernapasan secara keseluruhan. Saat ini, varian XBB dari COVID-19 masih menjadi strain utama infeksi lokal di Tiongkok. Banyak dokter klinis mengatakan bahwa mereka telah menyaksikan peningkatan infeksi COVID-19 baru-baru ini, dan mereka memperkirakan gelombang infeksi ini akan berlangsung hingga akhir Januari 2024 dengan tingkat kematian dan penyakit parah yang kemungkinan besar akan meningkat. Namun menurut Lu Hongzhu, Kepala Rumah Sakit Rakyat ketiga di Shenzhen, SARS-CoV-2 telah bersirkulasi bersama dengan patogen pernapasan lainnya sejak Desember tahun lalu, menyebabkan banyak penduduk Tiongkok mengalami 2 atau bahkan 3 kali infeksi. Sehingga dengan pengalaman infeksi seperti itu, dapat menimbulkan dampak yang kuat dan antibodi penetralisir spektrum luas terhadap subvarian Omicron yang berbeda. Itulah mengapa Lu Hongzhu berspekulasi bahwa prevalensi JN.1 di masa depan mungkin akan meningkatkan jumlah pasien COVID-19 untuk sementara di Tiongkok, namun tidak akan memperburuk wabah penyakit pernapasan yang sedang berlangsung secara signifikan. Dr. Lu menegaskan kembali perlunya vaksinasi karena merupakan metode yang paling efektif untuk meningkatkan kecepatan dan intensitas produksi antibodi, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tubuh. Pihak berwenang di beberapa kota di Tiongkok seperti Shanghai dan Tianjin juga telah menyarankan penduduk setempat agar menerima vaksin COVID-19 yang mentargetkan varian XBB. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC setempat di kota-kota seperti Shanghai, Tianjin di Tiongkok Utara, Wuhan, dan Provinsi Hubei di Tiongkok Tengah telah menyarankan penduduk setempat agar segera divaksin. CDC Shanghai bahkan telah merekomendasikan vaksin yang mengandung komponen antigenik varian XBB sejak 4 Desember yang lalu. CDC setempat juga memandu penduduk cara mudah untuk mendapatkan vaksin. Pemirsa, pada populasi lansia, varian XBB memiliki kemampuan penghindaran kekebalan yang kuat dan menimbulkan risiko lebih besar. Mengingat musim dingin dan musim semi ini adalah periode berisiko tinggi terhadap penyakit pernapasan, maka kelompok rentan ini masih perlu menerima vaksinasi. Vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh 5 perusahaan Tiongkok, termasuk Walvax Biotechnology Co. dan CanSino Biologic Incorporated, telah disetujui untuk penggunaan darurat di Tiongkok, dan vaksin tersebut efektif melawan subvarian XBB Omicron. Vaksin berbasis messenger RNA yang dikembangkan bersama oleh Universitas Fudan, Walvax, dan lainnya itu juga dapat melindungi diri dari Omicron XBB 1.5 dan telah disetujui untuk penggunaan darurat. Nah pemirsa, demikianlah Jurnal Barata kali ini. Mari kita kembali terapkan pola hidup bersih dan sehat, disiplin menerapkan protokol kesehatan, dan lakukan vaksinasi untuk mencegah penularan infeksi COVID-19. Saya Endro dan tim redaksi Jurnal Barata mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.